Selamat sore Pak Edi Sumito. Selamat sore Pak Nur Rahim. Apa kabarnya Pak Edi sore hari ini? Alhamdulillah kabar baik luar biasa. Semangat. Iya, saya lihat Pak Edi dari kemarin kayaknya sibuk sekali, terus ada beberapa yang mungkin perlu ataupun akan disampaikan barangkali Pak Edi terkait dengan apa yang dihadapi oleh panjenengan. Begini Pak, saya menghadapi permasalahan di kelas yaitu penerapan pembelajaran yang belum bisa memenuhi kebutuhan semua siswa Pak. Oleh karena itu saya mohon Bapak bisa memberikan arahan kepada saya supaya saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya itu. Ya Pak Edi, berarti ya ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini tujuan kita itu ya membicarakan masalah pembelajaran di kelas ya Pak Edi nggih. Iya tentu Pak. Iya, baik. Pak Edi untuk yang sudah pernah ataupun kesempatan yang sudah panjenengan lakukan ataupun yang panjenengan siapkan terkait dengan mungkin proses pembelajaran di kelas, persiapan dan lain sebagainya. Apakah kira-kira Pak Edi ini sudah ditata atau bagaimana Pak Edi? Untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah berusaha untuk menganalisis proses ketidakberhasilan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kurang memenuhi kebutuhan belajar mereka, Pak. Dari analisis yang saya lakukan berdasarkan wawancara, kemudian dengan siswa dan wawancara dengan teman sejawat, kami menyimpulkan indikator yang saya temukan untuk supaya mereka bisa menikmati proses belajar mereka secara senang, kemudian dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, maka saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Edi. Terkait dengan rencana Anda untuk melaksanakan pembelajaran dan tercapainya suatu tujuan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid-murid Anda, kesempatan apa yang pernah Anda miliki ataupun dari kalau dinilai nih dari kesempatan panjenengan, dari kesempatan Anda untuk mewujudkan ataupun menerapkan agar pembelajaran di kelas itu sesuai dengan harapan, kalau dinilai itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira jenengan ada di posisi yang keberapa ini nilainya kira-kira Pak Edi? Kalau saya mengamati dari kemampuan penerapan pembelajaran, saya itu dalam level 7, Pak. Dan hal itu berdasarkan analisis hasil evaluasi belajar yang selama ini saya lakukan. Seperti itu, Pak. Oh, baik Pak Edi. Lalu kekuatan apa ataupun power apa yang panjenengan kira-kira akan lakukan? Terus peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Edi lakukan agar tujuan untuk pembelajaran ini yang dilakukan Pak Edi di kelas itu dapat tercapai, Pak Edi? Saya sudah mempersiapkan perencanaan yang cukup matang, kemudian juga saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman, serta saya akan mengupayakan pemanfaatan apa yang dimiliki sekolah, yaitu berupa sarana dan prasarana yang mendukung semaksimal mungkin. Itu harapan saya, dan saya ingin mencapai tidak terlalu tinggi-tinggi. Saya akan mencapai target saya adalah mencapai angka 9 saja, Pak. Seperti itu, Oh, Pak.
Oh, baik Pak Edi. Hambatan kira-kira gimana Pak Edi untuk hambatan? Apa selama ini juga jenengan, mengalami hambatan-hambatan, lalu bagaimana solusinya? Kira-kira gimana Pak Edi? Kalau hambatan yang jelas berkait dengan media yang harus saya butuhkan, ya, terkait dengan media tersebut, tentunya terkait pula dengan anggaran ya Pak. Ya, berdasarkan kemampuan sekolah kita yang memang terbatas, sudah bukan hal yang asing lagi kalau sekolah kita itu mengalami kendala keuangan berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana, terutama media pembelajaran itu, maka saya akan memaksimalkan kemampuan yang ada, seperti itu Pak. Oke, baik. Lalu apa ya rencana yang akan Pak Edi lakukan dan apakah ada skala prioritas untuk rencana yang Pak Edi akan lakukan terkait dengan proses pembelajaran di kelas supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai ataupun pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan prosesnya juga hasilnya juga baik. Terus strateginya gimana ini Pak Edi? Ya, Kira-kira yang Pak Edi akan lakukan? tentunya saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak, kemudian dengan memaksimalkan media pembelajaran, sarana dan prasarana yang ada secara semaksimal mungkin. Saya akan melaksanakan insya Allah 2 hari yang akan datang Pak untuk aksi yang nanti akan saya laksanakan. Oke, oke. Oke, kalau begitu berarti di sini ada waktu Pak Edi ya, ada Iya. waktu, terus ukuran keberhasilannya itu gimana Pak Edi untuk mengukur bahwa apa yang sudah Pak Edi lakukan, terus waktu yang sudah dilalui, terus bagaimana untuk mengukur keberhasilan itu dapat dikatakan berhasil atau tidak itu cara alat ukurnya itu bagaimana? Terus bagaimana cara dalam proses penanganannya ini mestinya ada gangguan atau hambatan? Kira-kira apa saja untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang akan mengganggu aktivitas yang Pak Edi lakukan untuk proses pembelajarannya di kelas agar sesuai dengan tujuan dan harapannya Pak Edi? Yang pertama untuk mengukur keberhasilan saya akan melakukan evaluasi tentunya, melakukan evaluasi analisis ulang Pak. Kemudian setelah capaian hasilnya sudah saya bisa lihat, kemudian apa yang masih terkendala pada siswa dan saya sendiri, itu nanti saya akan sampaikan setelah aksi insya Allah 4 hari yang akan datang Pak. Kemudian masalah kendala-kendala yang tadi ditanyakan oleh Pak Rohim, saya akan upayakan yaitu dengan memaksimalkan sarana dan prasarana sebagai sumber media pembelajaran yang ada. Kemudian saya juga bisa mengoptimalkan fasilitas berupa internet, jaringan internet untuk mendukung pembelajaran menggunakan LCD proyektor dan kelengkapannya. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Edi. Mungkin ini untuk sesi-sesi yang terakhir terkait dengan persiapan, action, dan harapan yang akan Pak Edi lakukan nanti untuk proses pembelajarannya itu berdiferensiasi, terus agar tidak ada hambatan ya, tidak ada kendala dalam pembelajarannya, mestinya kan harus ada keyakinan, ada komitmen yang akan dicapai ataupun akan dilakukan. Kira-kira komitmen yang akan Pak Edi lakukan ini apa? Seperti apa? Lalu yang dapat membantu Pak Edi dalam menjaga komitmen itu gimana Pak Edi? Komitmen saya itu tadi mencapai rentan nilai ke angka 9, Pak, supaya bisa meningkatkan hasil pembelajaran pada yang merata seperti itu. Kalau saya rasakan selama ini ya masih belum merata, masih di kisaran angka 7 tadi, Pak. Itu komitmen saya dan
saya akan mempertanggungjawabkan bersama berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya. Kebetulan kali ini saya akan meminta guru kelas 5 di atas saya untuk memberikan masukan dan sekaligus mendukung apa yang saya laksanakan nanti. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Edi atas obrolannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya Pak Edi dapat tercapai dan penuh semangat tetap agar yang diharapkan itu nantinya bisa menjadi kenyataan. Semoga ini juga nanti akan membawa manfaat khususnya untuk Pak Edi, untuk murid-murid Pak Edi, dan seluruh praktisi pendidikan yang ada di lingkungan Pak Edi. Itu Pak Edi, saya kira untuk percakapan pada sore hari ini. Demikian. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan untuk saya. Saya mohon izin pamit Pak. Terima kasih. Silakan Pak Edi.